Ini belum ada dosen apa gimana ya? Kayak libur masih. Ini nggak, belum sih, belum tak confirm juga ini. Ntar deh saya tanyakan dulu. Ini Mas Tamami belum ini ya, belum join ya? Mas Tamami ada nggak di sini? Wah iya nih, nggak ada nih. Saya nggak ada kontaknya lagi.
Udah hampir setengah jam nih. Belum ada dosen nih. Gimana ya? Cuman nggak ada ini nomornya ya, ya Mas. Baru saya minta sama Mas Tamami ini. Baru dikasih. Oh, iya. Iya. Aku lupa juga ada kuliah. Parah ya, malah malah lupa ya. Apa ini tak kontak ya? Tadi. Udah dichatin Mas Bi. Ini baru tak simpen nomornya. Prei ya. Mas, Lagi lebar ya. kok ning omah ya ini. Neng iku nang luar aku nang Samarinda. Oh, malah ning Samarinda. Aduh, aduh. Lagi Jalan-jalannya aduh. bar apa ke kantor ya. Alhamdulillah. Selamat sore Bu. Tak chatin sekalian Mas. Oke, tunggu 3 menit lagi ya. Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Tuh, Mas Sidik, izin Pak. Dalam perjalanan pulang katanya. Padahal belum ada dosen nih. Iya. Monggo dimulai aja Pak Anas. Iya panas, silakan panas. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ini direkam ya ini ya, masuk YouTube ya. Halo YouTube, halo. Yes, aku masuk YouTube. Tolong cek enggak Mas Benz. Sesuai. Kredit. Aku lagi ngerekap absen ini untuk basis data ini, dosennya minta ini.
Kemarin siapa aja ya yang masuk ya? Saya masuk, Nih Mas. aku jelas masuk. Nih aku Masuk jelas ya. masuk. Oke. Masuk kabeh wis. Yo, kalau KB kan nggak mungkin juga Mas, soalnya kan ada yang nggak aktif juga di semester ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Sore juga, mohon maaf atas keterlambatannya. Ya, nggak apa-apa Bu. Baik, Oke, Bu. hari ini. Kenapa? Hari ini Baik. kita pertemuan ketiga ya. Iya Bu. Ibu akan absenkan dulu. Muhammad Tuhfatur. Nggak ada. Rifki. Muhammad Tufatur ada, Bu. Muhammad Hadir, Bu. Tufatur lagi di perjalanan, Bu. Maaf, Bu. Oh iya, siap. Rifki hadir, Bu. Rifki, oke. Hadir, Bu. Rifki, oke. Rifki Alamsyah, oke. Gifahri, Hadir Bu. oke. Ferdinand Rizky, Hadir, Bu. Ahmad Hadir, Bu. Dedi Hoirunnas, oke. Arif Kurniawan, Hadir, Bu. oke. Ramadian Jasdia, Hadir, Bu. oke. Febriandio Prasetyo, Hadir, Bu. oke. Rahmat Sidik, Sepertinya masih di perjalanan Bu itu. Ngechat tadi. oke, nggak apa-apa. M. Saifuddin Tamami, Hadir Bu. oke. Rinanto, Hadir, Bu. oke. Ada yang belum di absen? Saya Bu Novita. Oke, Novita Sari Damayanti. Iya Bu, terima kasih. Novita Sri ya. Sama-sama. Ibu akan share dulu materinya. Oh, Ibu akan kirim dulu materinya. Ibu akan buka filenya dulu.
Ibu akan share screen. Oke, hari ini kita belajar tentang aljabar boolean ya. Jadi sekilas intro aljabar boolean. Aljabar boolean ini merupakan sistem aljabar yang merupakan himpunan atau proposisi yang memenuhi aturan equivalence logis ya. Jadi misalnya dengan operasi positif dan perkalian atau satu komplement dan dua elemen yang beda 0 dan 1 yang didefinisikan pada himpunan atau proposisi ya. Sehingga A, B, dan C merupakan elemen B yang mempunyai sifat-sifat identitas distributif dan komplement. Sebentar ya. Ini penjumlahannya misalnya 1 ditambah 0 hasilnya 1 seperti itu ya. Ini 1 dikali 1 hasilnya 1, 1 kali 0 hasilnya 1 seperti itu ya. 1 diaksenkan jadi 0, 0 diaksenkan jadi 1 seperti itu ya. Terus ini tabel yang tadi, tabel kebenarannya. Yang kedua ini gambar gate, logic gate-nya atau gerbang logikanya. Yang ketiga ini gambar ekivalensi De Morgan. Yang keempat ini gambar diagram Venn-nya ya. Prinsip dualitas itu yaitu apabila dalam sebuah aljabar boolean itu B operasinya positif dipertukarkan dengan perkalian dan sebaliknya, dan 0 dipertukarkan dengan angka 1 atau sebaliknya. Contohnya seperti ini. A dikali 1 ditambah B dikali 0 sama dengan B. Jadi dia itu A ditambah 0 dikali B ditambah 1 itu sama dengan B. Ada kebalik-kebalik gitu ya. Jadi fungsi boolean itu dinyatakan dalam bentuk fx atau fungsi x, gx atau fungsi gx dan lainnya. Ini pengujian ekivalensi, yaitu bentuk standar, ada bentuk kanonik, ada bentuk sum of product atau gabungan dan irisan. Terus sum itu gabungan dan produk itu irisan ya. Jadi masukannya itu berupa sebuah ekspresi boolean dan ekspresi sum of product ekuivalen dengan ya. Jadi gunakan kaidah ekuivalen sehingga tersisa bentuk penjumlahan dan perkalian saja. Jadi bisa menggunakan kaidah De Morgan, bisa menggunakan kaidah distribusi, bisa menggunakan kaidah komutatif, bisa menggunakan kaidah identitas atau dan penyerapan begitu ya. Jadi disederhanakan sesederhana mungkin. Ini operasi logikanya ya. Jadi fungsi bolnya f 0 sama dengan 0 maka dia disebut dengan 0. Ketika dia ada perkalian x dengan y atau x kali y maka dia istilahnya n. Ketika ada pembagian atau x y aksen, x dibagi y itu istilahnya inhibition. Ketika dia hanya satu variabel saja, f sama dengan x, maka istilahnya transfer. Ketika dia x, kalau tadi x y aksen, ini x aksen y, berarti y dibagi x sama dengan inhibition.
Ini F5-nya sama dengan Y, jadi dia transfer. Kalau misalnya X, Y aksen ditambah X aksen Y, atau X XOR Y, atau istilahnya XOR ya, atau X ditambah Y, atau OR, atau setelah penjumlahan diaksenkan, itu namanya not OR atau NOR. Atau XY ditambah X aksen, Y aksen, itu namanya equivalence. Kalau Y aksen saja, hasilnya itu namanya komplement. Kalau X ditambah Y aksen, itu namanya implication. Kalau X aksen, ini komplement ya. X aksen ditambah Y namanya implication. Terus kalau setelah perkalian, dia diaksenkan namanya not N, karena X sama Y itu perkalian ya. Jadi dia diaksenkan jadi not, menjadi not N. Ketika hasilnya hanya berupa angka, namanya nanti menjadi identitas atau identitas. Ini tabel aljabar booleannya. Pada posisi N, yaitu gini ya. A dikali 0 hasilnya 0. A dikali A hasilnya A. A aksen diaksenkan kembali. A aksen diaksenkan kembali, maka dia kembali ke bentuk aslinya yaitu A. A dikali 0 hasilnya 0. A dikali 1 hasilnya A. A dikali A hasilnya 0. A dikali A plus B sama dengan A. A dikali B dikali C sama dengan AB dikali C. Jadi A-nya dikeluarin sama aja ya. A dikali B sama dengan B dikali A. A ditambah B dikali A ditambah C. Terdapat satu variabel yang sama dari dua persamaan ya. A ditambah B dengan A ditambah C. Berarti A-nya dikeluarkan. A, B dikali C. Terakhir A aksen B, hasilnya B. Pada posisi OR atau penjumlahan. A ditambah 1 hasilnya 1. A ditambah A hasilnya A. A aksen diaksenkan kembali. Maka hasilnya A. A ditambah 0 hasilnya A. A ditambah 1 hasilnya 1. A ditambah A aksen hasilnya 1. A ditambah A dikali B hasilnya A. A ditambah B ditambah C. A ditambah B tambah C. Ya, atau dikeluarkan C-nya atau dikeluarkan salah satu seperti itu ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. AB ditambah AC sama-sama memiliki variabel A. Berarti A-nya dikeluarkan. Berarti A dalam kurung B ditambah C. Itu ya. De Morgan, teorema De Morgan ya. A dikali B terus diaksenkan sama dengan A aksen ditambah B aksen. Atau kebalikannya. A aksen A ditambah B aksen sama dengan A aksen dikali B aksen. Ini ada contoh soal ya. Jadi dia bilang F sama dengan A aksen dalam kurung BC ditambah A, B ditambah B, A aksen. Yang kedua, F sama dengan A plus B, A plus C. Yang ketiga, F sama dengan ABC ditambah AB ditambah A. Kita akan uraikan satu-satu ya. F sama dengan A aksen dalam kurung BC ditambah AB ditambah B, A aksen. Kita akan lihat A aksen B. Ketiga persamaan dalam kurung ini mempunyai satu persamaan variabel yaitu B, sehingga B-nya dikeluarkan ya. B, C ditambah A ditambah A. Dari persamaan kedua ini, ada yang bisa disederhanakan, yaitu berarti A ditambah A aksen. Kita lihat, kalau penjumlahan itu kan di OR ya, berarti A ditambah A aksen, kita lihat. A ditambah A aksen, ada di sini ya. A ditambah itu di persamaan ke-6, ya, di posisi OR. A ditambah A aksen itu hasilnya 1. Berarti letakkan di sini 1 ya. Berarti C ditambah 1 ya. Masih bisa disederhanakan lagi. C tambah 1. Masih penjumlahan ya. Berarti penjumlahan dengan angka 1.
Itu persamaan pertama di posisi OR. A ditambah 1 sama dengan 1 ya. Berarti C ditambah 1 hasilnya 1. Sehingga B dikali dengan 1. Sekarang di perkalian posisi N. A dikali 0. Berarti di sini A dikali 1 ya, hasilnya A. B dikali 1 hasilnya B, begitu ya. Berarti A aksen B, begitu ya. Ini adalah hasil penyederhanaannya. Kita ke persamaan yang kedua. F sama dengan A dikali B ditambah A ditambah B dikali A ditambah C ya. Setelah itu difaktorkan ya. A dikali A ditambah A dikali C ditambah A dikali B ditambah B kali C. Setelah itu kita lihat posisi N. A dikali A hasilnya A ya. Sini masih sama AB ditambah AC ditambah BC ya. Setelah itu, di sini AC dengan CB ya. AC ditambah CB ya. Berarti di sini A ditambah AB. A ditambah AB. Ini ya. A ditambah AB hasilnya A ya. Persamaan ke-7 pada posisi OR ya. A ditambah AB hasilnya A. Berarti A ditambah AB yang ini, yang pertama itu hasilnya A ya. Sehingga yang dieksekusi AC ditambah BC. Mempunyai persamaan yaitu di C dari dua persamaan AC dan BC. Berarti C-nya dikeluarkan ya. Jadi AC dan BC ya. Sekarang A ditambah AC ya. A ditambah AC tadi menjadi A lagi ya. Sama kayak gini ya penjumlahan A ditambah AB hasilnya A. Berarti di sini A ditambah BC. Ya mudah-mudahan paham ya. Kita ke persamaan yang ketiga. F sama dengan ABC ditambah AB ditambah A. Sama dengan A. Dari tiga persamaan ini memiliki satu persamaan yaitu A. A dikeluarkan ya. BC ditambah B ditambah 1 ya. B ditambah 1. A ditambah 1 persamaan pertama pada posisi OR. Hasilnya 1 ya. Berarti BC ditambah 1. BC ditambah 1 ini sama dengan kayak A ditambah 1 hasilnya 1 juga ya. Maka hasilnya di sini 1. Sehingga A dikali 1, A dikali 1 yaitu persamaan kelima pada posisi N itu hasilnya A. Mudah-mudahan mudah dipahami. Oke, kita next. Nih, sekarang kalian kerjakan dua soal ini. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya, sebelum ke presentasi ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Ibu tunggu waktunya 10-15 menit. Ibu akan mute dulu ya.
Silakan yang udah silakan di-share. Oke, kalau nggak ada yang share, kita akan jawab bersama ya. Bentar ya. Ibu akan share dulu ya. Tadi nomor 4 ya. Nah, ini dia, ini nomor 4. F sama dengan A aksen ditambah AB ditambah A aksen B ya. Berarti nomor 4 ini dia apa tuh namanya, difaktorkan ya. Jadi dia diperkalikan ya. A aksen dikali A aksen B. AB dikali A aksen B begitu ya. Jadi A aksen ketemu A aksen hasilnya A jadi AB, A aksen B dikali AB berarti A-nya di depan, kedepankan ya. Karena A aksen dikali A itu di persamaan karena posisi N itu jadinya 0. 0 dikali B hasilnya 0 ya, hasilnya berarti AB ya. Setelah itu nomor 5, ini F sama dengan A ditambah B aksen ditambah C aksen dikali A aksen ditambah B ditambah C aksen baru diaksenkan lagi. Ini dikeluarkan aksen B aksennya 2 kali, C aksennya 2 kali ditambah A aksennya 2 kali, B aksennya sekali, C aksennya 2 kali. B aksen kalau 2 kali dia kembali lagi ke awal B dengan C, A aksen 2 kali A, B, C aksen 2 kali berarti dia kembali lagi ke awal C ya. Karena dia sama-sama mempunyai variabel C, jadi
dalam kurung A. Soalnya bisa kalian kerjakan lagi nanti. Ini simulasinya kita akan pilih dulu ya. Logically. Gimana ya? Gimana? Bentar ya. Oke, Ibu akan share screen Logically-nya. Share screen Logically. Kita akan persamaan yang paling sederhana. F sama dengan A dikali B ditambah A aksen B aksen ya. Kita akan kasih tagelnya dulu. Kita akan tarik tagelnya. Karena dua persamaan berarti tagelnya ada dua. Dia ada perkalian ya. Dua perkalian menggunakan dua AND gate dan satu penjumlahan dia menggunakan OR. Dia di sini menggunakan OR gate. Jadi di sini yang pertama A ditambah B dia bilang ya. Salah. Ditambah A ditambah B ya. Setelah itu kita akan ambil NOT gate-nya. Sekarang A aksen ditambah B aksen. Ini A aksen. Ini ditambah B aksen. Ini. Sebentar ya. Oke, iya ini ke sini. Oke, sip ya betul ya. Oke, ke sini, ini di sini, ini dihubungkan dengan OR, baru kita ambil light bulb-nya atau lampu indikator. Oke. Oke, begitu ya. Kita akan nyalakan 1 dia menyala, 0 dia menyala. Seperti itu ya. Ini bisa juga kalian coba nanti di rumah juga ya. Oke, ini Ibu akan Oi. Kuda dikit lagi, Bang. Ibu unmute ya. Oke, untuk presentasi hari ini siapa ya? Mohon izin saya, Bu. Oke. Ini tadi Ibu mute tadi Ibu lupa. Silakan dipresentasikan ya. Oke, Ibu akan mute. Kalian langsung share screen Ibu. Sudah. Baik, Bu. Mohon izin share screen, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, saya akan menjelaskan materi tentang aljabar boolean. Pertama, pengantar. Aljabar boolean. Aljabar boolean adalah operasi matematika yang berguna dalam menganalisis gerbang dan sirkuit digital. Dengan menggunakan hukum boolean, ini maka akan dapat mengurangi atau menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks, dengan maksud untuk mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan. Aljabar boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, di mana aljabar boolean adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika berupa negasi, logika AND, dan OR. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai 2 nilai, yaitu true dan false, benar atau salah. Aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa. Dalam buku The Laws of Thought,
Bol memaparkan aturan-aturan dasar logika. Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut aljabar boolean. Selanjutnya adalah operasi-operasi dasar pada aljabar boolean. Yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi dalam aljabar boolean adalah operasi biner yang menghasilkan nilai true apabila kedua operan bernilai true. Operasi ini dalam gerbang logika adalah operasi gerbang AND. Dapat kita lihat berdasarkan tabel kebenaran di atas. Operator konjungsi mengikuti aturan yang sama dengan operasi perkalian pada aljabar matematika dasar. Bisa sama-sama kita perhatikan pada tabel kebenaran berikut ini. Dua operan bernilai true. Operasi ini dalam gerbang logika termasuk dalam gerbang OR. Dapat kita lihat berdasarkan tabel kebenaran di atas. Operator disjungsi mengikuti aturan yang sama dengan operasi pertambahan pada aljabar matematika dasar. Kecuali operasi 1 tambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya yang ketiga adalah negasi. Negasi adalah operasi biner yang menghasilkan nilai true apabila operan bernilai false. Dan begitu juga sebaliknya. Operasi ini dalam gerbang logika adalah operasi gerbang NOT. Dapat sama-sama kita perhatikan pada tabel kebenaran berikut ini. Selanjutnya, kaidah-kaidah hukum aljabar boolean. Hukum yang pertama adalah hukum komunikatif. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel tidak memiliki efek pada output dari rangkaian logika. Bisa kita lihat, A kali B sama dengan B kali A. Jadi pada hukum komutatif ini menyatakan bahwa penukaran urutan variabel tidak memiliki efek terhadap output. Selanjutnya, hukum yang kedua, hukum asosiatif. Hukum ini menyatakan bahwa operasi logika dapat dilakukan dalam urutan apapun ketika prioritas variabelnya sama, terlepas dari adanya pengelompokan variabel dalam suatu persamaan. Misalnya, dalam kurung A kali B kali C bisa kita buat asosiatif A kali dalam kurung B kali C. Hukum yang selanjutnya, yang ketiga, hukum distributif. Hukum distributif menjelaskan bahwa variabel input pada operasi aljabar boolean dapat disebarkan atau difaktorkan keluar dari ekspresi tanpa mengubah output suatu rangkaian logika. Semisal di sini A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Hukum yang selanjutnya, hukum yang keempat, hukum absorpsi atau hukum penyerapan. Hukum ini memungkinkan pengurangan ekspresi logika rumit menjadi lebih sederhana dengan menyerap suku-suku serupa. Semisal A plus dalam kurung A kali B sama dengan A. Hukum yang selanjutnya, hukum yang kelima, hukum identitas. Dalam matematika, identitas adalah pernyataan yang benar untuk semua kemungkinan nilai dari variabel. Dalam aljabar boolean, hukum identitas menyatakan bahwa variabel apapun yang dijumlahkan dengan nilai 0 atau false akan menghasilkan nilai variabel itu sendiri. Hal ini juga berlaku apabila sebuah variabel dikalikan dengan 1 atau nilai true, maka akan mengembalikan nilai variabel itu sendiri. Semisal di sini A tambah 0 sama dengan A. Dan juga A kali 1 sama dengan A. Hukum yang selanjutnya, hukum yang keenam, hukum idempotent. Hukum idempotent menyatakan bahwa menggabungkan suatu variabel dengan dirinya sendiri baik dengan operasi penambahan OR atau perkalian logika N akan menghasilkan nilai yang setara dengan variabel tersebut. Misalnya A tambah A sama dengan A. Hukum yang selanjutnya, hukum komplement. Hukum yang ketujuh. Hukum komplement menyatakan bahwa variabel input yang dijumlahkan dengan inverse dan variabel tersebut akan menghasilkan nilai 1 atau true. Sedangkan jika dilakukan operasi perkalian menghasilkan nilai 0 atau false. Hukum yang selanjutnya adalah hukum yang ke-8, hukum dominasi. Hukum dominasi menyatakan bahwa dalam suatu konjungsi atau operasi perkalian, suatu nilai kebenaran akan selalu mendominasi. Misalnya A kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, yang ke-9, hukum involusi atau negasi ganda.
Dalam aljabar boolean, hukum involusi menyatakan bahwa negasi ganda pada variabel input menghasilkan output variabel itu sendiri. Semisal dalam kurung A komplement, tutup kurung komplement sama dengan A. Selanjutnya yang ke-10, hukum inversi. Hukum inversi menjelaskan bahwa komplement dari nilai kebenaran adalah invers dan nilai tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-11, hukum De Morgan. Dua teorema penting yang banyak digunakan dalam aljabar boolean adalah hukum 1 De Morgan dan hukum 2 De Morgan. Kedua teorema ini digunakan untuk mengubah ekspresi boolean. Teorema ini pada dasarnya membantu untuk mengurangi ekspresi boolean yang diberikan dalam bentuk yang disederhanakan. Hukum 1 De Morgan. Hukum pertama menyatakan bahwa komplement perkalian variabel sama dengan jumlah komplement individu variabelnya. Semisal dalam kurung A kali B tutup kurung komplement sama dengan A komplement ditambah B komplement. Selanjutnya adalah hukum 2 De Morgan. Hukum kedua menyatakan bahwa komplement dari penjumlahan variabel sama dengan perkalian dari komplement individualnya terhadap suatu variabel. Di sini misalnya dalam kurung A plus B komplement sama dengan A komplement dikali B komplement. Selanjutnya adalah contoh soal. Di sini saya memiliki persamaan F sama dengan A B komplement ditambah A komplement B ditambah A B. Dari persamaan berikut, ini adalah gambar dari rangkaian persamaan di atas. Kemudian, dari cara penyederhanaan persamaan tersebut dengan menggunakan aljabar boolean adalah sebagai berikut. Cara menyederhanakan yang pertama adalah kita harus cari dulu fungsi yang memiliki unsur yang sama. Di sini fungsi yang memiliki unsur yang sama adalah A B komplement dan AB. Dan unsur yang sama adalah A. Selanjutnya adalah kita akan keluarkan A ini dari fungsi di atas ini. Dan penulisannya adalah sebagai berikut. A dalam kurung B komplement ditambah B tutup kurung ditambah A komplement B. Selanjutnya, satu ini adalah hasil dari hukum komplement. Yang mana hukum komplement ini memiliki pengertian menyatakan bahwa variabel input yang dijumlahkan dengan invers dari variabel tersebut akan menghasilkan nilai 1 atau true. Sedangkan jika dilakukan operasi perkalian menghasilkan nilai 0 atau false. A tambah A komplement sama dengan 1, A kali A komplement sama dengan 0. Di sini adalah B komplement ditambah B sama dengan 1. Kemudian ditambah A komplement B. Selanjutnya adalah A tambah A komplement B ini kita menggunakan hukum absorpsi atau hukum penyerapan. Dan selanjutnya kita akan menggunakan hukum asosiatif, persamaannya menjadi seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah kita menggunakan hukum distributif, yang kemudian persamaannya menjadi seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah kita menggunakan hukum komplement. Dan hasil penyederhanaan dari persamaan berikut adalah A tambah B. Jadi rangkaian yang cukup panjang ini dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. F sama dengan A B komplement ditambah A komplement B ditambah A B. Kita sederhanakan menjadi A plus B. Dan kemudian hasil dari penyederhanaan rangkaian berikut ini menjadi seperti ini. Demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu rasa Ibu cukupkan aja ya. Nanti makalahnya dikirim ke ketua kelas. Nanti ketua kelasnya kirim ke Ibu ya. Baik Bu, Link terima drive-nya kasih. semua tugas ya. Oke, Ibu rasa cukup. Sampai ketemu minggu depan. Nanti disiapkan lagi presentasinya buat minggu depan. Mudah-mudahan kita masih ada pertemuan minggu depan ya. Karena sedikit ragu Ibu karena mau bulan Ramadan itu ya.
Oke, sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu. Ibu cukupkan. Ibu izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama semuanya.